Selamat pagi, di sini saya Bang Ustadz Inata dengan NIM 24211590. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu bos bisnis di samping saya. Sebelumnya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Ivan. Pertama, dengan siapa saya berbicara, kemudian bisnis Bapak yang dijalankan saat ini apa, terus berapa lama bisnis itu berjalan, kemudian bagaimana Bapak menerapkan sebuah prinsip kepemimpinan dalam menjalankan bisnis tersebut. Oke, nama saya Muhammad Zakiuddin, biasa dipanggil Zaki. Untuk bisnis saat ini jasa pembuatan website, Mas. Bisnis saya kurang lebih sampai saat ini hampir 3 tahun, sejak 2021 sampai sekarang, seperti itu. Untuk gaya kepemimpinan yang saya terapkan di bisnis saya itu gaya kepemimpinan dengan cara mengayomi sesama anggota, sama tim seperti itu. Kemudian Pak, lanjut ya Pak. Kemudian bagaimana Anda merespon sebuah konflik yang terjadi di dalam tim yang Bapak pimpin. Kemudian bagaimana strategi utama Bapak dalam menangani konflik yang terjadi di dalam tim tersebut Pak. Oke. Untuk menangani konflik dalam yang saya terapkan, yang pertama tentu dicari sumber masalahnya. Konfliknya seperti apa? Kan konfliknya beda-beda. Iya, betul. Ada konflik yang harus segera ditangani, ada konflik yang nunggu momen baru ditangani, kemudian ada juga konflik yang sebenarnya tidak terburu-buru untuk ditangani atau bisa dibiarkan terlebih dahulu seperti itu. Kalau sumber masalahnya sudah ketemu, misalkan sumber masalahnya di satu orang, dua orang, nah maka saya akan menangani dengan merekonsiliasi dengan orang-orang tersebut. Kemudian bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi sebuah permasalahan kritis di dalam bisnis Bapak? Oke, untuk masalah kritis di sebuah bisnis, tentunya banyak pertimbangan, ada positif, ada negatif pasti. Kemudian saya akan mencari solusi-solusi terbaik. Saya akan mengumpulkan tim-tim saya. Ada masalah seperti ini, efeknya seperti ini. Nah, setelah diskusi bersama dengan tim, nanti akan kami evaluasi dan keputusan yang paling tepat seperti apa itu yang akan kami berlakukan seperti itu. Kemudian Pak, berikutnya bagaimana Pak memastikan koordinasi di dalam tim itu berjalan efektif dan mencapai tujuan bisnis yang diharapkan oleh Bapak sendiri. Oke, untuk koordinasi antar tim, kami ada template harian, mingguan, bulanan seperti itu. Dalam sebuah bisnis, di kami ada beberapa tim, ada beberapa sub bagian. Misalkan dari pengembangan website ini ada UI UX, ada tim UI UX, ada front end, back end. Nah, di masing-masing bagian itu tentunya akan kami pantau untuk saling berkoordinasi. Untuk platformnya atau tools alatnya kami menggunakan Jira, dan untuk metode koordinasinya setiap hari kami ada daily meeting untuk mengungkapkan progres hari sebelumnya. Per tim itu akan mengungkapkan progres, kemudian problemnya apa di hari-hari sebelumnya. Nanti kami diskusi bersama untuk solusinya apa. Kemudian untuk mingguan itu ada evaluasi mingguan. 1 minggu 1 kali untuk evaluasi dalam 1 minggu. Per tim ada yang mengungkapkan, ada yang mengkoordinasikan seperti itu. Kemudian bulanan, dalam evaluasi bulanan juga diadakan seperti itu Mas, untuk evaluasi dalam 1 bulan itu.
Melanjutkan dari yang koordinasi tadi, Pak, bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban di dalam tim Bapak untuk mengevaluasi atau melaporkan kinerja organisasi yang sudah terjadi di bisnis Bapak? Untuk laporan pertanggungjawaban kami ambilkan dari tools tadi, dari Jira. Jadi dari Jira itu sudah kami buatkan task untuk per timnya. Ada tim UI UX, tasknya ini yang handle siapa. Nah, itu sudah dibuatkan secara detail. Ada sprintnya, misalkan satu sprint 2 minggu, 3 minggu. Nah, itu sudah didetailkan. Nanti tim-tim atau orang-orang yang mendapat bagian tersebut, jika sudah fix, sudah done, tasknya sudah dikerjakan, maka progresnya berubah dari do ke done, seperti itu. Atau sebelum ke done, di progresnya itu ada cek dulu. Kalau masih dalam proses cek, akan kami cek. Kemudian kalau sudah fix, benar-benar selesai, maka task itu akan kami done, selesai gitu. Nah, dari Jira tersebut, dari apa yang sudah dilakukan di tim dalam 1 bulan itu, akan kami jadikan satu dalam bentuk laporan seperti itu, progresnya seperti apa. Kemudian bagaimana Bapak memberikan sebuah reward kepada tim Bapak jika tim Bapak itu mencapai target untuk melanjutkan motivasi tim itu lebih baik lagi ke depannya? Untuk reward itu tentunya motivasi. Yang pertama, motivasi terhadap tim yang sudah benar-benar effortnya lebih, tim yang benar-benar mencapai target dengan baik. Nah, akan kami kasih ucapan terima kasih, motivasi, dan tentunya ada bonusnya Mas. Bonusnya untuk apa? Untuk memotivasi teman-teman lain, tim-tim yang lain, agar ya saling bekerja dengan maksimal gitu. Dalam sebuah bisnis kan pasti ada reward dan hukuman atau punishment kalau misal terjadi pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh tim. Bagaimana Bapak memberikan sebuah punishment jika sebuah anggota tim Bapak itu melakukan kesalahan? Untuk punishment di kami itu sebenarnya yang pertama kami berlakukan itu komitmen. Dari awal kita sudah berkomitmen untuk kesehariannya seperti ini. Nah, nanti sesuai komitmen aja. Kalau tidak sesuai komitmen, nanti ada punishmentnya apa, itu dari awal sudah kita sepakati. Maka ketika ada hal yang kurang beres, itu mereka sebenarnya sudah tahu apa dampaknya seperti itu. Nah, karena kita sudah saling tahu, maka ketika saya akan memberikan punishment itu tidak terlalu memberatkan. Karena kenapa? Karena mereka juga sudah tahu konsekuensinya. Kemudian bagaimana Bapak membuat atau menciptakan sebuah misi dan visi yang dapat menginspirasi anggota tim Bapak untuk mencapai visi dan misi tersebut? Untuk membuat visi dan misi, tentunya visi misi jangka panjangnya seperti apa, kemudian dalam beberapa tahun ini bisnis kita mau dijalankan, mau arahkan kemana, pencapaiannya seperti apa. Tentu visi misi yang kuat dengan target yang bisa dicapai, target yang kita semua tim bisa mengusahakan, maka itu menjadi pedoman kita setiap hari. Itu tidak terlepas dari visi misinya. Jadi bagaimana agar visi dan misi itu tidak hanya saya saja yang ingin mencapainya, tapi bagaimana visi misi itu bisa
dirasakan atau diusahakan oleh semua tim. Jadi seakan-akan itu usaha ini bukan milik pribadi, tapi semua ikut andil dalam mensukseskan usaha itu. Kemudian bagaimana uh, bagaimana Bapak mempelajari kegagalan yang terjadi dalam bisnis, kemudian apakah itu mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak dalam menghandle tim tersebut? Untuk evaluasi kegagalan, tentunya misalkan ada sebuah peristiwa atau kejadian yang kurang sesuai, itu akan ada teguran lah dari kami, ada teguran, kemudian akan kami evaluasi kenapa kok seperti ini, harusnya seperti apa, harusnya seperti ini ya. Dengan beberapa kejadian-kejadian atau peristiwa yang ya kurang berjalan, maka dengan evaluasi itu bisa memberikan gambaran buat saya. Misalkan dengan orang-orang yang seperti ini akan lebih saya perketat, misalkan dengan kepemimpinan saya lebih disiplin lagi, atau dengan orang-orang yang seperti ini satunya lagi, oh mereka sudah bisa berjalan bahkan effortnya lebih untuk usaha ini, maka tidak saya terapkan ketat atau otoriter, enggak, tapi udah berjalan ya sudah. Nah, seperti itu Mas. Kemudian Pak, yang terakhir Pak, bagaimana Bapak memberikan saran untuk mungkin kalangan mahasiswa yang ingin memulai bisnis seperti Bapak dan mendapatkan sebuah nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupannya sehari-hari Pak? Untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis, yang pertama tentunya percaya diri tentang apa yang mau dilakukan. Kalau sudah punya kepercayaan diri, kemudian action, langkah-langkahnya apa yang akan dijalani, seperti itu. Kalau misalkan di tengah-tengah ada ganjalan-ganjalan, ada halangan-halangan, itu pasti ada, maka harus ada evaluasi. Kemudian yang nilai-nilai lagi yang dapat diterapkan itu dalam bisnis, itu kita harus bisa melayani customer atau klien dengan sepenuh hati, dengan totalitas. Jika kita bisa melayani customer kita atau klien-klien kita dengan maksimal, maka klien-klien kita itu nantinya akan menjadi mitra kita. Mitra tidak cuma di 1-2 bisnis saja, bahkan mereka bisa bekerja sama di bidang-bidang lain. Mereka juga bisa ikut menyebarluaskan usaha kita karena pelayanan kita yang baik dan lain sebagainya, maka mereka bisa jadi tangan kanan kita, bisa jadi kepanjangan tangan dari kita, seperti itu. Mungkin itu Pak beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kesibukan Bapak di sela-sela hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Mas Ivan.